Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita hidup di dalam dunia, di dalam kota yang dinamis, hidup, sibuk, dan terus bergerak. Tapi bersama dengan segala potensi dan keindahannya, kota ini juga menyimpan banyak ketegangan, konflik dalam relasi, persaingan yang keras di tempat kerja, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan yang mencolok. Kita hidup di tengah masyarakat yang gampang tersulut emosi, mudah curiga, cepat menuduh, dan lambat untuk berdamai. Disinilah sabda Yesus di dalam Matius tadi begitu relevan bagi hidup kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bapak Ibu, kita percaya bahwa damai sejati bukan berasal dari dalam diri manusia, apalagi dari keadaan luar yang tenang. Damai sejati adalah shalom yang berasal dari Allah sendiri. Keutuhan dan ketentraman yang lahir dari hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dan damai itu tidak dapat kita ciptakan sendiri. Kita semua adalah orang berdosa. Pemberontak yang pertama-tama harus diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Itulah mengapa orang yang bisa membawa damai adalah mereka yang telah lebih dulu mengalami damai dengan Allah. Kristus, Sang Raja Damai, telah mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Maka setiap murid Kristus dipanggil bukan hanya untuk hidup damai, tapi membawa damai. Kita hidup di tengah kota yang penuh perseteruan dan kepentingan. Tapi kita dipanggil untuk menjadi agen rekonsiliasi, agen kedamaian, baik di dalam keluarga kita, gereja kita, tempat kerja kita, maupun masyarakat luas. Membawa damai bukan berarti kompromi terhadap kebenaran Bapak Ibu, tapi menghadirkan kasih dan keadilan secara bersamaan. Kadang itu berarti memilih untuk tidak membalas ketika kita disakiti, mengampuni walau tidak mudah, atau menjadi penghubung di tengah dua pihak yang berseteru. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi hanya oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus. Yesus menjanjikan mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini bukan sekedar gelar sosial, tapi itu adalah identitas ilahi. Ketika kita menjadi pembawa damai, kita sedang mencerminkan karakter Bapa kita di surga. Dunia bisa mengenal kita sebagai profesional, aktivis, atau pemimpin. Tapi lebih dari itu, biarlah dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita mencerminkan kasih-Nya, kebaikannya, dan damai sejahteranya. Bapak Ibu, di tengah bisingnya Jakarta, bisakah orang menemukan damai saat mereka bersama Anda? Bisakah orang melihat karakter Kristus dalam cara Anda menghadapi konflik? Mari kita menjadi pembawa damai, bukan karena dunia ini mudah, tapi karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah dan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Damai yang telah mendamaikan kami dengan Allah. Kami yang terpisah karena dosa-dosa kami, Engkau rela datang ke dunia untuk mendamaikan kami dengan Allah. Ajarkan kami untuk tidak hanya menikmati damai-Mu bagi kami sendiri, tapi kami juga bisa menjadi pembawa damai di tengah dunia yang kacau ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu di dalam setiap relasi yang Engkau percayakan kepada kami.
di dalam lingkungan keluarga, pelayanan, bahkan di dalam lingkungan kerja atau di masyarakat luas. Biarlah orang-orang dapat melihat kami pembawa damai daripada Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin kami dan memegang tangan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.